Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog suwung kita yang ke-40 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Dame, Perdamaian Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Suluk Suwung adalah sebuah perjalanan, sebuah penyingkapan yang bersifat reflektif setiap individu, menembus ilusi akan pemisahan, menembus ilusi identifikasi kita dengan realitas yang terbatas. Kami berdua melakukan dialog live ini secara spontan, secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog ini, para sahabat semua, kami berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda. Dalam kesempatan hari ini, insya Allah kami akan merenungkan puisi dari Hakim Sanai. Hakim Sanai adalah seorang sufi dari Persia. Beliau itu hidup 1000 tahun lalu di abad ke-11. Dan beliau ini umumnya dikenal dengan karya besarnya yaitu Hadikatul Hakikah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu The Walled Garden of Truth. Di dalam karya besar beliau tersebut itu, beliau mengeksplorasi tema-tema cinta ilahi, kebijaksanaan, dan yang utama adalah perjalanan soul menuju pencerahan. Puisi beliau ini sedemikian integralnya di dalam pengembangan alur pemikiran tasawuf, dan pokoknya adalah bagaimana transendensi dari ego kita dan penyatuan dengan Sang Ilahi. Jadi, puisi-puisi beliau itu seringkali menjadi jembatan antara filsafat, antara spiritualitas, dan metafisika. Dengan pengantar itu, mari sekarang kita sama-sama renungkan. Saya akan bacakan puisinya, lalu saya mohon Bang Dame untuk bisa memulai dengan resonansi dari apa yang dihayati dari puisi tersebut. Jalan menujumu terbentang jelas di hatiku. Tak nampak, tak diketahui benakku, saat kata-kataku menjadi hening, manismu melingkupiku. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita kembali bersama-sama melakukan dialog. Kita nyebut dialog suwung, tadi sudah diantarkan oleh sahabat saya, untuk bersama-sama mencicipi parfum of silence, ya, parfum of silence kalau kata Francis Lucille, di mana kita nanti bisa bersama-sama mendapatkan santapan ilahi atau santapan rohani gitu, melalui jembatan puisi sakral yang telah dibacakan tadi. Hormat kita pada guru-guru yang ditakdirkan bertemu kita, membantu kita menemukan penglihatan melalui mata hati, cahaya ilahi, sehingga kita semakin clear, jelas melihat hakikat realitas yang ditampakkan pada kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya langsung spontan memberikan tanggapan dan pengertian maknawi yang saya dapatkan, yang saya saksikan, rasakan dari puisi ini adalah langsung, Mas Denny, teman-teman, jalan menujumu gitu. Menujumu itu adalah Tuhan, teman-teman. Jadi tidak
berputar-putar, tidak banyak uraian-uraian, jalan menujumu terbentang jelas di hatiku. Jadi hati itu adalah kuil Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan ungkapan dari Rasulullah, qalbun mukmin baitullah. Qalbunya orang yang beriman adalah rumah Allah. Dan kalau simulasi dalam konteks lahiriah itu digambarkan dengan kita pergi ke Baitullah, Masjidil Haram, Ka'bah gitu. Nah di sini Hakim Sanai langsung mengatakan jalan menujumu terbentang jelas di hatiku gitu ya, Mas Lini ya. Jadi jalan menuju Tuhan, bahkan bertemu Tuhan itu melalui hati. Nah, kalau kita langsung mau mendapatkan pengalaman langsung, teman-teman, kita bisa berkontemplasi, inquiry masing-masing. Kapan ya saya merasakan ataupun yakin bahwa itu adalah hati saya gitu. Kalau di beberapa coaching yang saya lakukan, Mas Dini, saya selalu bilang, coba kamu ingat-ingat kapan kamu merasa membantu orang betul-betul comes from your heart gitu. Atau menulis, bikin puisi, berkata-kata datang dari hati. Di sini nggak dibedakan mana hati nurani. Kalau di Islam kan ada lub, ada kolbu, ada fuad, ada sodar, macam-macam itu. Tapi ini langsung di hati. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mengalami satu pengalaman langsung dari hati, bukan sebagai kata-kata, tapi oh ini hati saya nih yang berbicara, ini hati saya nih yang bersedekah, ini hati saya nih yang bekerja, ini hati saya nih yang memimpin. Nah di situ jelas tidak lagi dibedakan mana gerak hati dengan gerak ilahi. Terbentang jelas gitu kan. Nah di sini dibedakan dengan tak tampak, tak nampak, tak diketahui benakku. Benak itu simbol dari mind, itu pikiran. Jadi kalau kita menutup mata, di benak kita itu banyak sekali form gitu, pemikiran. Form itu bisa berbentuk gambar, bisa ingatan, dream ya, makna, analisa, urutan-urutan gitu. Itu kerja dari pikiran benak. Jadi kehadiran Tuhan tidak nampak di situ. Tapi ketika di hati jelas banget terbentang. Terus pada waktu beliau masuk kepada bait berikutnya atau kata-kata berikutnya, saat kata-kataku menjadi hening. Apa itu maksudnya kata-kataku menjadi hening gitu ya teman-teman ya. Nggak ada analisa spontan. Kalau teman-teman pernah berdoa yang sangat intimasi ya, begitu akrabnya, atau bahasa dalam tradisi Islam disebut munajat, manismu melingkupiku gitu. Jadi teman-teman saat kita berdoa begitu intimnya yang datang dari keheningan, kalau itu meminta, maka belum datang hadiah manifest doanya itu, katakan begitu. Rasanya sudah dapat. Ketika munajat itu berkaitan dengan pengertian yang kita ingin peroleh dari Tuhan, tiba-tiba jelas dengan sendirinya. Jadi di sini ada 5 ya, jalan menujumu ditegaskan di sini, terbentang jelas di hatiku loh. Tidak nampak, tak nampak di benakku gitu. Dan tak nampak, tak diketahui benakku. Jadi benak itu simbol dari perubahan-perubahan.
Jadi ini hati yang dimaksud bukan hati yang kita perbincangkan sehari-hari ya. Hati saya galau, bukan. Saya sebetulnya pingin juga ini bahasa aslinya Mas Dini, atau teks Arabnya gitu ya, atau teks Inggrisnya gitu ya. Karena ketika kolbu jadi bahasa Indonesia itu terjadi reduksi makna, sama seperti dikir jadi bahasa Indonesia ingat gitu. Bahasa Jawa lebih kuat eling. Karena eling otomatis ada waspodo gitu ya, eling gitu, alertness gitu. Kata ikro bahasa Indonesia menjadi baca, itu jadi terbatas maknanya. Tapi kalau bahasa Al-Quran ikro itu menyangkut melihat, mendengar, merenungkan. Kontemplasi itu satu kata ikro merangkum semua itu. Nah, kolbu, hati, di situ terpadu semua ekspresi ilahi gitu. Jadi saya sama sahabat saya Mas Denny itu juga mulai mengenalkan ya bagaimana kita lebih intens menjalani hidup dipimpin oleh hati gitu. Hati, benak itu ada analisa, ada logik. Ya dari logik di atasnya kan logos. Logos itulah di situ inspirasi dari hati. Kita sebut inspirasi, ilham. Jadi dia tidak datang dari analisa logik, bukan. Jelas banget gitu. Ya. Dan kata-kataku saat kata-kataku hening menjadi hening, itu Al-Quran itu. Puisi-puisi ini ya ini makanya pas saya mengusul ya Mas Denny ya mengusulkan ini, wah ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Jadi puisi yang disampaikan ini bisa satu buku sendiri ini teman-teman. Nah supaya sahabat-sahabat di sini bisa teringat, terkonfirmasi jadinya, jadi lebih menguat, atau praktek nanti setelah dialog ini kita jadi confirm. Nggak usah lagi ribet-ribet untuk jalan menuju Tuhan. Dengarkan hatimu, bekerjalah dengan hatimu, melayanilah dengan hatimu, mencintailah dengan hatimu. Syukur-syukur nanti ini ya perhelatan akbar mau terjadi ya. Pemimpin-pemimpin itu menjalani amanah itu dari hati itu. Ya. Dan Tuhan akan hadir bagi mereka yang setia pada hatinya. Jadi apa cirinya kalau sudah di hati? Nggak ada lagi keraguan. Terbentang jelas. La roiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita ragu melangkah teman-teman, kita lagi tersesat. Kita sedang tidak melihat cahaya ilahi. Sedang tidak mengikuti kata hati. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kontemplasi latihan kita, fokus kita sahabat-sahabat sekalian. Saya sekarang kalau misalnya zaman pandemi ya Mas Denny ya, nggak apa-apa ya sedikit lagi, saat berita-berita tentang COVID, simpang siur, kita tidak tahu lagi mana yang mau kita percaya. Apalagi di era sekarang teman-teman, milih ini, framing itu. Kalau kita hanya mengandalkan data, informasi, kata si A, kata si B, kita bingung teman-teman. Ya. Bahkan yang punya simbol pemuka agama juga enggak. Saya sendiri memakai itu. Saya mendengarkan, saya menghormati kata-kata seorang pemuka agama, ustadz, guru, pastor. Tapi saya tetap mendengarkan kata hati saya. Karena di sanalah Tuhan bekerja. Dengan intensitas seringnya saya mendengarkan itu, semakin mengerti siapa orang yang berbicara dari hati, siapa orang yang berbicara dari hawa nafsunya, siapa orang yang berbicara dengan kepentingan mutual benefit saja. Gitu teman Mas Denny, itu dulu soalnya
Ini Gimana? ada satu kata tadi yang dari Bang Dame yang saya tuh langsung serap gitu ya Bang ya, yaitu intimacy. Ini para sahabat semua pada saat tadi Bang Dame itu merenungkan, lalu saya ada satu insight, yaitu apa-apa yang disampaikan oleh Hakim Sanai ini adalah experiential, pengalaman. Ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita di sini bersama-sama mau berangkat ke Bali gitu ya, ini dinyatakan oleh orang yang sudah di Bali. Bukan yang, ayo berangkat ke Bali, bukan. Tapi ini dari yang sudah di Bali, yuk, 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 yuk. Begini loh. Ini loh realitanya. Jadi, saya hayati dari paling bawah dulu, yaitu manismu melingkupiku. Jadi, puisi ini dinyatakan oleh beliau yang hidup di alam unity. Bersatu dengan Tuhan. Dan di dalam alam unity itu beliau sudah berada di dalam kondisi di mana egonya itu sudah lenyap. Lalu Bang, yang saya juga kontraskan itu adalah dari baris kedua dan baris ketiga itu sangat-sangat kontras. Di baris kedua disebutkan terbentang jelas di hatiku. Di baris ketiga dibilang tak nampak, tak diketahui benakku. Ini kan kontras ya, bahwa bagi pecinta Tuhan yang sudah berada dalam manisnya ilahiyah itu jalannya luar biasa jelas. Bukan sekedar jelas, luar biasa jelas. Dan yang menarik lagi adalah untuk bisa luar biasa jelas itu tidak pakai penalaran. Jadi di sini sebetulnya waktu tadi Bang Dame bilang para sahabat bahwa ini adalah sebuah jalan yang langsung, tidak bertele-tele, itu betul-betul gini aja caranya yuk. Ada rumah Tuhan di dalam setiap orang. Masuk situ aja langsung. Cara masuknya ada di yang ketiga dan keempat. Nggak usah berusaha menjangkau dengan benak kita, nggak usah berusaha bernalar, tidak usah galau dengan segala macam what if. Justru pada saat semuanya itu hening, di momen itulah sampai. Dan di sini juga para sahabat yang saya hayati, perjalanan itu bukan panjang, itu within us gitu ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, kita tidak perlu traveling ratusan ribuan kilometer, tidak perlu menapak misalnya hari, bulan, tahun, karena itu selalu di situ. Jadi di sini ada sebuah rahasia besar yang sebetulnya langsung dibukakan, disingkapkan oleh Hakim Sanai, Bang, bahwa sebetulnya anytime we wish, penyatuan antara diri dengan ilahi itu tinggal gitu aja. Namun di sinilah yang kesulitan terbesar kita para sahabat, yaitu dalam sehari-hari kita ini kita memang sudah terlalu terbiasa dengan menggunakan penalaran kita. Ya. Demikian sehingga seluruh peri kehidupan kita itu kita sandarkan betul kepada penalaran kita, sampai-sampai di satu titik di mana rasanya saya itu sudah, dunia sudah runtuh, kalau penalaran saya itu sudah nggak bisa lagi. Padahal, beyond our capability itu, ada capability ilahiyah yang luar biasa tidak terbatas, dan inilah sebetulnya yang dimaksudkan oleh beliau gitu kan. Saat kata-kataku menjadi hening, itu adalah di mana pada saat semua konsep, semua upaya, semua emosi kita, semua apa yang kita coba gapai, itu deh kita taruh aja deh. Di sini sebetulnya menjadi direct experience, Bang.
Dan di sini sebetulnya direct path jadinya gitu kan. Sebuah jalan yang sedemikian menghunjamnya, langsungnya, tidak perlu kita pakai bahasa, nggak perlu kita pakai pikiran, bahkan nggak ada syarat apa-apa, karena sudah sangat jelas. Jadi di sini yang saya terkejut itu, kalau melihat ini ya Bang ya, ternyata yang namanya Sirotol Mustaqim itu luas banget. Jadi perumpamaan rambut dibelah 7, ya, kan ini sudah familiar dengan kita dari kecil ya, bagi mereka yang sudah dipaparkan dogma ajaran Islam. Sirotol Mustaqim itu laksana rambut dibelah 7, dan setiap hari kita menyatakan ekspresi itu, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, perlihatkan bahwa kami jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus itu? Seperti rambut dibelah 7. Dari uraian Mas Denny tadi, jalan yang lurus itu, Sirotol Mustaqim itu begitu luasnya. Jadi bagaimana dengan seperti rambut dibelah 7? Itu bagi pikiran Mas Denny. Gitu. Jadi bagi pikiran, karena pikiran itu kan sifat dia kalau dalam tradisi Buddhism monkey mind. Ya. Nggak pernah diam pikiran itu, nalar itu, benak itu. Kan kita semua punya pengalaman itu dari bangun pagi sampai itu. Bahkan lagi tidur pun mimpi dia berubah-berubah terus gitu. Sampai perhatian kita terjebak pada apa yang nampak, nggak bisa diam, berusaha mendiamkannya tidak bisa. Ya, makanya di situ tak nampak, tak diketahui benakku gitu. Karena saking aktifnya pikiran itu. Jadi mereka yang belajar meditasi berupaya untuk menghentikan pikiran tidak berhasil, jadi putus asa. Jadi Sirotol Mustaqim seperti rambut dibelah 7 itu ditujukan kepada pikiran. Tapi ketika sudah masuk ini jalan menujumu terbentang jelas di hatiku. Jadi saat tadi Mas Denny mengatakan Sirotol Mustaqim itu begitu luas, itu saat seseorang menjalani apapun itu sudah dengan hatinya. Jelas banget Mas Denny. Dan saya jadi kepikir gini Bang barusan ya, pada saat Bang Denny bilang itu. Saat kata-kataku menjadi hening, di situ kan juga simbol dari luruhnya ego Bang. Kalau kita anggap rambut yang dibelah 7 itu sedemikian kecilnya, saya juga barusan kok dapat inspirasi gitu ya, bahwa saat kata-kataku menjadi hening itu, diri kita itu jadi sebesar zarah gitu. Jadi ada ukuran rambut dibelah 7, tapi diri kita satu atom aja lebih kecil lagi. Jadi tiba-tiba jalan itu menjadi sedemikian infinite. Dan kemanapun kita itu, di situ jadinya. Maka di situlah saya bisa menghayati manismu melingkupiku itu betul-betul dalam pengertian fisik dan metafisik dan spiritual semuanya gitu. Our whole existence itu kita rasakan ya hanya manis saja, dan manis di sini kan sebuah simbol juga ya, manis gitu. Untuk menyatakan sesuatu yang sedemikian beautiful dari seluruh panca indera gitu. Dahsyat ya puisi ini ya. Jadi para sahabat, saya merasakan bahwa sebetulnya dalam bingkai kata-kata yang sangat ringkas, Hakim Sanai ini bisa menyampaikan hal yang sebetulnya beyond logika, beyond pernyataan, hal-hal yang sebetulnya sedemikian intangible ya. Tapi justru itu hakikatnya gitu. Mas Denny, tadi saya sebetulnya ingin memberikan tanggapan ketika Mas Denny bilang di nalar, di logika itu kita tidak bisa menemukan Tuhan, tak nampak gitu, tak nampak gitu ya.
Apa maksudnya kan gitu? Sementara kita setiap hari mengambil keputusan didominasi oleh nalar. Itu saya juga mengakui itu pada diri saya. Kalau diurai lagi tingkatan nalar itu kan ada nalar anak-anak, nalar ya belum matang lah gitu. Kalau yang lebih matang itu dikatakanlah orang yang sudah terbiasa berfilosofi lah. Jadi ada debat itu kan menang-menangan kan, argumen. Tapi ada dialog, dialektika gitu. Jadi dialog suwung ini sudah tidak, ini pakai nalar nih, tetapi terinspirasi dari wilayah suwung, gitu, wilayah kolbu. Wilayah Ya, ruang kalau tanpa nama ya, ruang Bang? tanpa nama gitu, ruang tanpa nama. Di sana kita bertemu gitu. Nah, jadi nalar kalau dia ada sentimen ego, misalnya benci aja. Saya nggak suka orang itu. Kan zaman sekarang itu kan sangat terjadi, teman-teman. Ya, saya tidak menggiring kepada, ya katakanlah, oh calon itu saya nggak suka, calon ini yang saya suka. Ini nalar kita udah tumpul tuh. Jadi segala penalaran logik kita itu sudah diarahkan kepada dikuasai oleh emosi, kebencian, buruk sangka itu. Ini jadi menang-menangannya jadi bukan lagi nalar as it is gitu. Jadi nalar kalau sudah dikuasai ego tadi, sudah bukan nalar yang sebenarnya. Tapi begitu nalar yang objektif, di situ dia menyaksikan. Tapi bagi hakim sana tak nampak, tak diketahui benakku. Dia tetap menekankan itu. Udah langsung ke hati aja gitu. Meskipun waktu belajar filsafat Mas Dini, itu ada satu proses yang terjadi, kita juga bisa mengenal Tuhan melalui akal. Tapi akal yang dimaksud di sini akal yang terbimbing ya. Tapi nggak ada rasa gitu. Misalnya gini, ada alam begitu indah, ciptaan Mas. Logikanya kan akalnya nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Tapi apakah saya sudah langsung menyaksikan sang pencipta gitu? Enggak kan. Jadi nalar bisa mengenal Tuhan, tapi dia tidak lebur. Makanya jalan menujumu itu, mu-nya Tuhan, terbentang jelas di hatiku. Jadi luar biasa tuh. Tapi sehari-hari teman-teman, kita ya menjalani hidup, mengambil keputusan, berinteraksi sama orang, pakai nalar. Ini nalarnya juga dikuasai siapa nih? Ini saya jadi nyambung dikit, Bang. Hmm. Pada saat tadi Bang Dame itu bicara tentang nalar, saya kemudian membedakan antara nalar subjektif dan objektif. Individu kali ya? Nalar individu ya? Ya. Iya. Dan di sini saya beranggapan bahwa kita nih berangkat, sudah lepas dari emosi, sudah lepas dari pilihan-pilihan, betul-betul melihat itu bebas prasangka, bebas interpretasi subjektif. Jadi betul-betul kita menggunakan nalar yang bening. Iya. Dan itu pun tak nampak. Gitu para sahabat semua. Ini misterinya. Bahkan kalau saya sudah lepas dari prasangka, saya sudah lepas dari emosi, saya sudah lepas dari interpretasi subjektif, saya berangkat dengan nalar objektif yang melihatnya itu betul-betul bening. Itu pun jalan menuju Tuhan itu belum kelihatan. Demi kita itu masuk ke rumah Tuhan di diri kita masing-masing, itu jadi luar biasa luas. Ini kan sebetulnya sebuah pembeda gitu ya. Pembeda yang sedemikian clear cut seperti bumi dan langit gitu. Nggak usah ke sana, kesinilah. Ke sana ruwet kamu, kesini langsung. Manis lagi. Melingkupi. Dan melingkupi itu artinya ya udah, artinya kan ini saya malah merasakan, Bang,
manismu melingkupiku itu rodiyah gitu. Iya, iya. Malah Diridoi malah. Diridoi. malah Diridoi. mardiyah ya, malah Diridoi. diridoi. Jadi sebuah state of being para sahabat di mana pada saat manismu melingkupiku itu seluruh peri kehidupan kita itu diridhoi Tuhan. Kita sudah lepas dari semua ekspektasi, sudah terbimbing, bahkan kalau tadi yang Bang Dame bilang pada saat kita bertindak, Bang, saya sendiri merasakan ada momen-momen di dalam hidup di mana kok saya pilih tidak melakukan apa-apa ya. Belakangan itu terbukti itu bukan pilihan saya, itu bimbingan sebetulnya. Ya. Yang bahkan saya nggak ngerti. Pada saat semua orang itu bilang, do this. Enggak deh. Ternyata itu datangnya bukan dari saya, tapi dari Yang Maha Kuasa. Sebetulnya. Jadi ini para sahabat, saya tuh ngerasakan jadinya, ya Allah, bahkan kalau saya upayakan dengan logika terbaik saya, terbening saya, itu bukan itu kesini loh. Itu gimana tuh Bang? Iya, jadi apa ya, saya selalu tertarik Mas Denny dari dialog-dialog kita ini, bagaimana supaya dirasakan praktikal sehingga teman-teman yang hadir di sini secara intens itu, oh ini yang dimaksud dengan mencicipi ya makanan rohani dari puisi-puisi sakral gitu. Yang puisi itu timeless, yang ditulis oleh orang-orang atau guru-guru wali Allah yang sudah mencicipi, yang sudah being itself. Jadi kata-katanya itu sudah jadi laku. Dia sudah itu, dia sudah tauhid. Dan buktinya apa? 1000 tahun yang lalu ini ditulis, gelombangnya, vibrasinya masih nyampe ke kita sekarang. Coba tuh. Jadi alhamdulillah nih ya Mas Dini ya, karena berkah ya, karena ridho Allah, kita bisa pelan-pelan, bisa konsisten membahas dialog ini, dan berdua kita selalu segar mendapatkan sesuatu, bahkan menonton ulang. Insya Allah juga nanti jadi kita record dalam sebuah buku ya, insya Allah. Karena ini sangat dibutuhkan di saat kehidupan kita itu dikuasai simbolnya benang, nalar. Nalar ini juga kan ada yang matang, ada yang tidak. Orang sekarang gampang banget di framing, dikasih satu suguhan sehingga kita langsung percaya pada suguhan itu. Maka kita butuh jalan langsung ke Tuhan gitu. Ya. Jadi gini Bang, saya jadi saya jadi terbuka juga pada saat tadi Bang Dame bilang jalan langsung ke Tuhan itu, para sahabat semua. Itu bukan berarti bahwa kita itu menanggalkan yang lain-lain, bukan. Tapi pada saat kita masuk ke dalam ruang tanpa nama itu yang terjadi adalah seluruh imajinasi kita, seluruh penalaran kita, seluruh kesadaran kita, digital life kita, segala macam kita menggunakan peralatan paling modern itu tertransform. Ya, terbimbing ya. Jadi terbimbing. Sehingga pada momen di mana manismu melingkupiku itu, para sahabat, itu betul-betul pertemuan antara masa lalu, masa depan, tradisi, inovasi, semuanya tuh jadi satu. Dan kita bisa kembali lagi menjejak itu dengan sebuah awareness yang sama sekali segar. Karena selalu manis gitu. Sehingga pada saat kita itu berinteraksi keseharian dengan apapun, dengan kesibukan kerja kita itu, kita melihatnya dengan sebuah perspektif yang sama sekali tercerahkan. Dan selalu tercerahkan. Nggak pusing jadinya. Pada saat manismu melingkupiku, pada saat itu sedemikian jelasnya di hatiku, bahkan benakku pun akan terbimbing. Seperti Bang Dame tadi bilang, misalnya sekarang ini ada framing macam-macam. Kita akan melihat itu semua sebagai sebuah pertunjukan yang asik.
tidak kemelut, bukan. Asik aja nontonnya. Karena apa? Kita melihat dari sudut pandang peaceful. Bukan sudut pandang diadu domba, bukan sudut pandang apa tusuk-tusukan satu sama lain, tapi justru melihat segala sesuatunya itu gamblang. Oh, ada pergerakan gini, dan kita akan melihat itu sebagai manusiawi. Memang di alam politik memang harus begitu. Saya menyaksikan itu semua dengan sebuah ketenangan, kedamaian, kesejukan yang tidak terganggu. Itu pun juga akan berlaku para sahabat secara praktikal gitu ya, dalam keseharian kita dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita senantiasa terbimbing karena manisnya Tuhan itu selalu melingkupi kita. Sehingga yang praktisnya adalah paling tidak ya, yang saya rasakan sendiri adalah kehadiran kita ini akan membuat sejuk. Tanpa kita maksud apa-apa, kehadiran kita ini membuat sejuk. Sehingga dengan sendirinya para sahabat, kesejukan ini nular gitu ya. Iya. Ademnya ini jadi kebawa. Jadi rasanya buat kita kemana-mana adem. Bukan karena effort kita, tapi karena kita sudah berada di state di mana memang kita senantiasa memperoleh ademnya Tuhan tersebut. Gitu. Ini yang dimaksud oleh Hakim Sanai, makanya tadi saya analogikan seperti kita dengerin cerita orang yang udah nyampe Bali nih, gitu. Iya, iya. Dan begitu kita di Bali emang seru, gitu kan? Itu sebetulnya. Dan Hakim Sanai itu bilang, nggak pakai susah, nggak pakai lama, udah sini aja langsung. Nggak usah mikir AU, nggak usah, sini aja. Mas Denny. Ya. Saya lagi membayangkan orang yang lagi terkapar batinnya, lagi gundah gulana, lagi marah, lagi dendam, lagi benci, lagi galau, lagi panik ya. Baik itu diekspresikan melalui sosmed, melalui ekspresi muka, melalui pekerjaan yang merasa terbebani gitu ya. Tiba-tiba bertemu dengan sosok seperti Hakim Sanai gitu. Apa kira-kira yang dilakukan Hakim Sanai atau Nabi Muhammad atau orang suci lah gitu, atau siapapun lah ya, pada saat bertemu dengan sosok itu? Saya membayangkan orang yang galau itu, gundah gulana itu, tiba-tiba dia jadi pulang ke hatinya gitu. Jadi Hakim Sanai tidak perlu berkata-kata, tidak perlu action. Hadirnya dia, beingnya dia itu sudah seperti orang yang berada dalam kegelapan. Tiba-tiba ada cahaya yang membuat kita tertuntun gitu. Cahaya itu simbol dari penerangan, clear, atau adem itu cinta kasih yang begitu menampil gitu, Mas. Saya pernah satu masa, Mas Denny, itu hampir-hampir tidak percaya, nggak sih orang yang apa ya, yang seperti diceritakan di kitab suci itu, atau itu cuma dongeng gitu. Di saat kita berintegrasi, berhubungan sama orang-orang yang mendominasi, digerakkan oleh egonya, hawa nafsunya, akal yang egois gitu ya. Itu sekarang pengertiannya begitu. Tapi begitu kita pelan-pelan setia pada hati kita, maka kita akan ketemu. Bahkan kalaupun ada situasi yang chaotic, kita tidak terbawa untuk membakar ataupun memberikan bensin, mengomporin, enggak. Gitu, Mas. Jadi saya ingin masuk kepada jalan pikiran, perspektif orang yang
bangun pagi udah terbebani, ada dendam di batinnya, ada macam-macam gitu ya. Padahal di dalam dirinya kan kalau dari sini ada jalan langsung loh untuk ke Tuhan. Hatimu. Jadi ini melampaui ritual, melampaui agama apa dia. Ini benar-benar ruang yang dimana semua kita berkumpul di situ. Kalau sahabat kita Pak Sardono ya, guru kita juga, beliau nyebut ruang tanpa nama gitu. Jadi tempat pulang, tempat kita istirahat, tempat kita ngopi gitu kan, home sweet home gitu. Jadi Hakim Sanai menurut saya Mas Denny ingin ngasih tahu kita dimanapun kamu berada, apapun situasi hidupmu, apapun kurikulum hidupmu, saya suka kasih tahu itu, ini jalan yang terbentang jelas itu di hati. Ya, jalan menuju Tuhan terbentang jelas di hatiku. Jadi kalau saya tarik kepada pembelajaran pribadi Mas Denny, sahabat-sahabat dialog suwung, oke nalar saya pakai dengan belajar filosofi logika itu kita pakai. Tapi pada akhirnya kalau saya ingin petunjuk dari Tuhan, saya menunggu, saya diam, hatiku bicara apa di situasi ini. Nah, semakin sering, semakin intens itu dilakonin, dibiasakan, maka semakin kita paham maksudnya puisi ini. Itu yang kita tekankan diskusi ya, Mas Denny ya. Iya. Saya Orang jadi yang ingat gini Bang, gimana? pada saat Bang Dame bilang, kira-kira kalau orang seperti Hakim Sanai kalau bertemu dengan kita itu bagaimana gitu ya. Itu saya kok mendadak ingat pada saat saya SMA. Saya diajak Sardono waktu itu guru saya ke Wihara Mendut di depan Candi Mendut. Kita waktu itu mau jumpa dengan Bante Panaparo. Sampai hari ini beliau masih di situ. Waktu itu beliau mungkin masih umur 30-an lah. Gitu. Bagi saya, Bang, yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa adalah kami berdua itu duduk, kemudian beliau itu datang dari ujung sana gitu ya. Presence-nya baru hadir aja itu rasanya seperti AC, Bang. Adem sekali. Adem. Jadi saya membayangkan ya itulah sebetulnya tanpa kata-kata. Bahkan hadirnya pun itu sudah bisa membawa kesejukan. Nah para sahabat, manakala kita yang ada di situ, gimana nggak adem sih teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Karena kita sendiri selalu dalam manisnya Tuhan itu gitu. Dan ini memang tidak bisa dijangkau dengan nalar. Ya. Karena datang dari tempat yang spesial, yaitu tempat yang disiapkan Tuhan, kalbu kita gitu. Dan memang kontak itu terjadi pada saat kata-kata pun sudah berhenti. Tadi ya, saya hening, suka ya. sekali dengan waktu Bang Damai bilang, saat kata-kataku menjadi hening, itu Al-Quran sebetulnya. Kan gitu ya, Bang? Betul, betul. Betul. Jadi kita hidup di dalam ayat-ayat itu, dan saya senang juga, mungkin 10 tahun lalu kan Bang Dami buka ke saya bahwa ayat itu kan signs, pertanda sebetulnya. Jadi pada saat kita itu hadir, seluruh semesta di sekeliling kita, seluruh pertandanya itu akan muncul jelas, dan panca indera kita itu juga akan mencerap semuanya itu para sahabat. Sedemikian jelasnya. Dan ini adalah sebuah realita sebetulnya, bukan sebuah imajinasi yang tidak kita masukkan karena kita masih pakai nalar. Ini orbitnya beda. Manakala kita masuk ke orbit ini, maka penalaran kita, segala sesuatu sebelumnya kita punya, itu akan makin bening. Makin tercerahkan. Dan yang menarik adalah Hakim Sanai di sini, kalau saya lihat, dia memberikan sebuah statement bahwa enlightenment itu bisa terus-terusan, bukan hanya glimpses gitu.
Ini bagi saya yang sangat membahagiakan gitu ya. Karena kan seringkali para sahabat kita ini enlighten itu glimpses saja gitu. Sekarang dapat 1 menit lagi udah hilang gitu ya. Ini Mas Denny, melingkupi loh. Silakan Bang. ini barangkali tidak terasa kita udah 1 jam. Saya ingin barusan tadi itu mendapatkan semacam inspirasi lah ya. Hakim sana itu langsung, kalau kamu mau menuju Tuhan, jangan pakai nalar, ya. Karena yang langsung itu, yang jelas itu pakai hati, gitu ya. Itu bukan berarti kita tidak pakai nalar dalam kehidupan sehari-hari, karena beraktivitas, diskusi atau berhubungan itu Tuhan juga memberikan kita fakultas akal gitu. Nah, saya teringat waktu kita diskusi, Mas, kita bisa saja menjelaskan kepada orang sebuah konsep struktural tentang manusia, tentang kepemimpinan gitu ya, urutannya bagus gitu, tapi dia nggak bergerak tuh, nggak mau berubah. Itu pendekatan nalar, kasih penjelasan. Tapi kalau pendekatan pakai hati, direct, zen, spontan, nggak perlu banyak penjelasan nalar, langsung dia terasa. Baru tahap berikutnya pakai urutan logis gitu loh. Jadi makanya puisi ini diawali, jalan menujumu terbentang jelas di hatiku. Itu Mas. Jadi kalau kita mau berubah atau membantu orang mau berubah, itu memang awalnya dia diajak dulu ke ruang tanpa nama itu. Karena ya misalnya kayak, waduh bagus tuh konsep kepemimpinan, tapi dia nggak mau menjalankan karena hatinya belum menyaksikan, Mas. Gitu. Jadi ini mengajari kita pendekatan langsung dibawa ke hati. Nah, orang yang bisa memberikan pengajaran atau kehadirannya itu terasa langsung, yaitu orang yang sudah punya pengalaman. Saya teringat juga ketika beberapa murid yang datang ke Sri Ramana Maharishi, dia bilang guru sebenarnya itu silent gitu, Mas. Ya kan? Kalau Eckhart Tolle nyebut stillness speaks gitu. Ya seperti dialog suwung ini. Quran itu adalah kata-kata yang datang dari keheningan. Dan ini juga tidak bisa digantikan ChatGPT, Mas, kayaknya. Meskipun kita pakai ChatGPT sebagai asisten, tapi ini nggak bisa digantikan ChatGPT, ya kan? Nggak bisa. Iya kan? Jadi kita bukan tidak pakai nalar, tapi Hakim Sanai mengajari kita jalan menuju Tuhan itu terbentang jelas di hatiku. Jadi nggak usah buang-buang waktu pakai nalar. Meskipun saya sendiri sama Mas Denny itu kita melakukan diskursi filosofi untuk memahami ini, tapi nggak langsung emang. Nah, setelah terbentang jelas Tuhan hadir di hati, baru nalar kita terbimbing, indera kita terbimbing, gerak tubuh kita terbimbing. Syariat itu tidak jadi beban gitu. Jadi puisi ini, Mas, ini menyangkut metode juga. Metode membimbing orang ke jalan Tuhan. Metode bagi saya untuk menjalani hidup dan sekaligus buahnya gitu. Dahsyat. Hebat ya. Dari segi pendek begitu terangkum. Khatamnya khatam satu cerita hidup gitu. Ya. Monggo Mas. Mungkin bisa ditutup sekalian, Bang. Ya. Ya, jadi
teman-teman yang ikut berkontemplasi bersama malam ini. Di sini kita diberikan pengingat, penekanan bahwa jelas sekali kalau kita ingin mendekat, menuju, melebur dengan Tuhan, pintunya adalah hati. Hati yang dimaksud di sini adalah ketika kita menjalani apapun itu dengan cinta, datang dari kedamaian. Ya, mudah-mudahan hati, kolbu tidak hanya sebuah kata-kata yang sering kita ucapkan, tapi sebagai kehadiran, sebagai kenyataan, bahkan jati diri kita. Makasih Mas Dini, makasih teman-teman. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.